bersukacita dan semangat untuk memuji menyembah Tuhan sore malam hari ini. Amin. Ya, seberapa kita yang hadir itu tidak mengurangi kedahsyatan Tuhan bekerja malam hari ini. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau senangkan hati Tuhan sore malam hari ini. Amin. Ya. Mari kita satukan hati untuk menyembah Tuhan. Bapa, ini setiap anak-anakku, ini setiap hati kami Tuhan. Kami membawa persembahan kami, hidup kami untuk menyenangkan Engkau, khususnya sore malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, hadir di hati setiap kami. Dan biarlah Tuhan setiap penyembahan yang mengalir dari lidah bibir kami, dari hati kami, itu sampai ke hati bawah. Dan Tuhan disenangkan, Roh bekerja, kuasa Tuhan berkati. Berkati saudara-saudara, teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, jika ada penghalang, Tuhan tolong dan mereka tiba di tempat ini dengan sampai dengan selamat. Terima kasih Bapa yang baik. Persilakan Roh Kudus bekerja, mengalirlah Roh Kudus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh
kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah Roh Allah bekerja di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang lebih semangat. Amin. Amin. Yang membuat kita semangat bukan musik, tapi Roh Allah yang menyala dalam kita. Amin. Karena kita lebih dari pemenang. Amin. Yang percaya katakan yes. Buat tepuk tangan semua ya. Yang musik langsung. Ya, Mat.
ikatan kelemahan, ikatan kelumpuhan, ikatan dari berbagai macam keterbatasan yang membuat kami susah mengalami terobosan. Ketika darah kasih pengampunanmu mengalir, dan ketika Roh Kudusmu berkuasa, hidup kami mengalami Engkau. Mohon Roh Kudus, bekerjalah Engkau sore hari ini. Sentuh hati kami,
Yang kami perlukan hanya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Ya. Kami mau merasakan kasih-Mu, Tuhan. Kami mau merasakan kebaikan-Mu, Tuhan, sore hari ini. Aku melihat setiap anak-anak-Mu yang hadir, Tuhan, sore hari ini, Tuhan. Aku mengasihi mereka lebih daripada apa yang kami pikirkan, Tuhan. Bukakan mata hati kami, Tuhan, bahwa kami memiliki seorang Bapa yang luar biasa. Seorang Bapa yang begitu peduli akan hidup kami, Tuhan. Urapi setiap kami, Tuhan, untuk sore hari ini. Biar kami membuka mata roh kami, Tuhan. Kami membuka telinga kami membuka hati kami, Tuhan. Kami mau merasakan Kau hadir, Tuhan, di tengah-tengah kami, Tuhan, sore hari ini, Tuhan. Jamah dan urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Kuduskan setiap kami oleh darah Yesus, Tuhan. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Kami siap, Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. PPT-nya ada lagi. Shalom, sore ya semuanya. Santai aja, saya mau sharing ya. Ini disuruh paniko. Saya sharing ya. Saya percaya seberapa banyak kita yang hadir yang sore hari ini, Tuhan mengasihi kita semua ya. Ya, masih minggu lalu masih ingat firman yang dibagikannya oleh Paniko. Budi, kira-kira apa, Bud? Pemulihan hubungan dengan Tuhan, terus hebat pisan ya. Masih ingat, luar biasa. Budi mau dipulihkan terus? Amin. Amin ya. Saya percaya kita lihat ya di Kisah Para Rasul. Ini janji Tuhan ya buat Budi, buat semua yang kita yang hadir. Kisah Para Rasul 3 ayat 21 dibilang bahwa kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang nih yang kedua kali, sebelum nanti ada pengangkatan, ada semua janji firman Tuhan bahwa segala sesuatu itu harus dipulihkan. Ya, termasuk hidup saya, ya hidup Bapak Ibu, keluarga saya, ya anak-anak saya, anak-anak Bapak Ibu semua. Ya siapa yang rindu dipulihkan ya secara pribadi, keluarga, anak, mungkin menantu ya, semua yang harus dipulihkan supaya tubuh jiwa roh kita nanti siap waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita didapati tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya, jadi untuk sore hari ini saya mau bahas 2 hal aja ini ya. Yang pertama, pemulihan tentang hubungan dengan Tuhan, temanya masih seperti ini. Mungkin ini kesannya masih dasar, tapi ini biarlah firman Tuhan mengingatkan kita kembali sore hari ini. Hubungan dengan Allah itu, saya mau bahas 2 tahap. Yang pertama, yang paling awal yang setiap anak Tuhan tuh harus lewati dalam kehidupannya. Tanpa 2 hal ini, dia nggak bisa yang ngalamin pemulihan total. Tanpa 2 hal ini di awal, dia nggak bisa yang namanya jadi dewasa secara rohani. Tanpa hal ini pasti dia jatuh bangun terus dalam dosa. Ya, berapa banyak mungkin di antara kita jatuh bangun di dalam dosa itu udah capek ya kayaknya. Capek nggak jatuh bangun dalam dosa? Capek ya, boro-boro kita dapat apa yang kita mau gitu dengan keinginan kita, yang ada kita malah terperosok makin jauh dengan Tuhan. Ya, dan itu melelahkan jiwa kita, melelahkan roh kita. Ya, Tuhan mau sebenarnya kita tuh hidup dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi setiap anak Tuhan harus lewati yang namanya kelahiran baru dan mengenal Allah sebagai Bapa. Ya, nanti hal ini mungkin juga nanti di Komsel ya. Saya berharap nanti ini yang akan kita sharingkan. Jadi kita nanti bisa interaktif, gali kehidupan kita masing-masing itu gimana sebenarnya. Ya, nah kita tahu bahwa, coba kita ingat lagi ya. Nah ini, sejak Adam dan Hawa itu ya, manusia itu terpisah dari Tuhan. Kita semua tahu ya, kita jauh dari Tuhan ya. Dan dibilang katanya upah dosa itu maut. Jadi ada keterpisahan yang jauh.
Nah, pemulihan itu dimulai dari yang namanya kelahiran baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nggak ada hal yang cara lain. Ya, orang mau bebas dari dosa, mau lepas dari dosa, mau menang dari dosa, ya, mau pulih hidup tubuh jiwa rohnya, kalau nggak dimulai namanya kelahiran baru. Saya nggak bilang semua orang yang ke gereja itu lahir baru. Ya, semua yang orang punya aktivitas rohani itu lahir baru. Ya, lahir baru itu ada buktinya. Ya, ada sesuatu yang kelihatan dari dalam hidup kita. Bukan asal ngomong saya percaya Yesus, saya udah pernah terima Yesus, bukan seperti itu. Ya, nah kita lihat di sini di dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, dibilang bahwa sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah kau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Coba cek masing-masing kita ya. Apakah kita benar-benar udah lahir baru belum? Apa sih jaminan bahwa saya tuh sudah, kalau belajar ya, Budi masih inget tuh zaman pelajaran dulu waktu di kindergarten dan tentang soal jaminan keselamatan sebagai macam apa sih kalau kita meninggal nih hari ini, ya kita yakin nggak maksudnya kemana Bud kira-kira Bud? Oh. Budi terus, Budi salah yang lain. Yakin Bud kalau dipanggil pulang Tuhan di saat ini, detik ini, pulang dari tempat ini, kemana pasti nggak? Kalau orang yang lahir baru sungguh-sungguh, pasti dia berani dengan pede. Saya pasti masuk surga. Amin Bud. Kunaon Bud? Ya, ada tiga sebenarnya ya, bahwa tanda kita tuh udah pulih dengan Tuhan secara roh. Ya, secara roh. Yaitu bilang saya ada janji Tuhan dalam firman Tuhan, barang siapa percaya Yesus dia diselamatkan. Oke, saya percaya Yesus tapi itu nggak kelihatan. Itu nggak kelihatan. Orang boleh semua ngaku percaya Yesus tapi nggak kelihatan. Mana yang sebenarnya udah ada benih Kristus, yang mana yang sesungguhnya cuma Kristen KTP tanpa pertobatan. Ya, yang kedua mungkin ada materai Roh Kudus dalam hati saya. Kan materai Roh Kudus itu kayak zaman baheula mah apa ya, kayak kuda. Ya, kalau buat ngebedain punyanya si A sama punyanya si B dicap pakai besi panas. Nah, ini punyanya Pak Daud, gitu ya, ini punyanya Pak Niko. Nah, sama. Waktu kita terima Yesus, lahir baru, pulih hubungannya dengan Tuhan, ya kita diselamatkan, diampuni dosanya, kita tuh dicap. Ya, dicapnya pakai apa? Pakai materai Roh Kudus. Tapi kan itu juga nggak kelihatan. Bisa aja semua orang ngaku-ngaku, bener nggak? Saya udah dipulihkan sama hubungan dengan Tuhan. Saya udah diampuni dosa-dosa saya udah hidup baru di dalam Tuhan. Tapi nggak kelihatan. Yang paling kelihatan, yang paling ketiga yaitu jaminan keselamatan yang pasti, ya bisa dirasakan itu apa? Ya, nah ini buah pertobatan. Ya. Jadi kalau kita tuh dibaratin pohon, kalau pohonnya benihnya jambu, keluarnya apa? Buah jambu. Nah, mungkin benihnya duren, keluarnya anggur, gitu kan? Nggak mungkin. Kalau kita punya benih Kristus, ya kita udah lahir baru, ya pasti ada buah-buah Roh Kudus, ada buah-buah pertobatan dalam hidup kita. Nah, coba cek selama ini pasti kelihatan, bisa dilihat oleh banyak orang, benar nggak? Firman Tuhan bilang jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Setiap orang yang sudah pulih hubungannya dengan Tuhan secara roh, ya itu pasti lihat seperti wanita yang kedapatan berzina ini. Dia mau dirajam kedapatan berzina, dia seorang pezina. Tapi waktu dia ketemu Yesus, ya Yesus bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dia nggak bikin dosa lagi. Dia bertobat dari dosa perzinahannya. Itu benar-benar orang lahir baru. Nah yang kedua apa? Ketika perempuan Samaria ini punya berapa suami? Katanya 5 suami. Nah udah 5 telem-telem. Ya 5 suami. Ya, tapi Yesus bilang sejak perempuan ini ketemu dengan Tuhan Yesus, dia malah jadi penginjil perempuan pertama di dalam kitab. Dia cerita tentang Tuhan Yesus ya ke orang-orang yang ada di sekitar itu. Kenapa? Hidupnya berubah. Yang ketiga, Sakeus. Nah, ini mun zaman ini tukang palak, ya, preman, ya meresin rakyat dulu ya, rakyat dekat saya meresin supaya bayar pajak tuh sebenarnya lebih daripada yang harusnya dibayar.
gitu ya, preman dipalakin gitu ya. Waktu dia ketemu Yesus, dia balikin duitnya. Jadi orang yang ketemu Yesus, orang yang lahir baru, bukan hanya dia ngaku percaya Yesus, ngaku ada materai Roh Kudus, tapi yang pasti dia ada buah-buah pertobatan dalam kehidupannya. Mungkin dulu mah penjahat, akhirnya berubah, akhirnya jadi penjahit gitunya. Dulu berdosa, akhirnya mah seneng berdoa gitu. Ya dulu minum alkohol, akhirnya Alkitab gitu ya. Pasti ada perubahan, nggak mungkin. Nah, orang yang dilahirkan baru itu baru dipulihkan tuh di area rohnya. Ya, kenapa orang bisa jatuh bangun lagi dalam dosa? Ya, nah, kenapa nanti kita lihat ini ada hubungannya nanti di sini ya, yang saya bahas ini. Banyak anak Tuhan setelah dia lahir baru jatuh terus dalam dosa, ya, karena ternyata area jiwanya juga harus dipulihkan. Ya, area jiwa itu bisa rusak nanti kita bahas di sini. Ya, itu dampaknya luar biasa. Ya, sampai kita dewasa ini pasti terdampak dari apa yang pernah kita lalui dulu, gitu ya. Jadi yang pertama hubungan tuh bisa pulih tuh lahir baru. Coba cek saya bener-bener lahir baru belum? Yakin nggak? Kalau saya sekarang hidup baru, ya ada nggak buah-buah pertobatan dalam hidup saya? Ya buah pertobatan dalam ninggalin dosa, dalam masalah keuangan, itu juga harus ada pertobatan. Kayak Sakyus kan masalah duit, dia pertobatan. Jadi kembaliin uangnya. Ya, oke. Yang kedua, nah ini. Yang pertama tadi kelahiran baru ya, harus cek yang buah-buah pertobatan. Selama ini saya jadi orang Kristen tuh buah-buah pertobatan saya gimana, gitu ya. Banyak tong asana tong asal tong iyo buah tomat, tobat kumat, gitu ya. Jadi tepuguh gitu buahnya campur jika aya benih naon gitu, tobat kumat gitu ya. Nah yang kedua, setelah kita lahir baru, kita harus yang namanya belajar di ayat ini mengenal Tuhan itu sebagai Bapa. Ya, ada ayat firman Tuhan yang kita baca sama-sama ya. Ini di dalam saya lupa ya, ini nggak ditulis dalam 1 Korintus ya. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni. Jadi waktu kita diampuni, ditebus dosanya, kita tuh kayak bayi, anak-anak dibilang ya, oleh karena namanya. Ayat 14 langsung, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu apa? Mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi ada 3 tahap kehidupan kekristenan kalau lihat ayat ini. Yang pertama Kristen anak-anak, ya. Yang kedua Kristen orang muda. Yang ketiga itu Kristen bapak-bapak dewasa. Nah, waktu kita lahir baru, ya, ini paling nggak boleh dilewatin tahap ini, yaitu kita harus mengenal Allah itu sebagai Bapa. Ini hal yang sangat penting dan yang sangat mendasar. Ya, bahkan Yesus sendiri, ya, waktu dia ada di bumi, ya, dia sampai akhir hidupnya dari mulai dia lahir melayani sampai matinya. Dia punya hubungan yang intim dengan yang namanya seorang Bapa. Dia kalau berdoa tuh pasti Bapa. Ya pasti. Nah kebanyakan orang Kristen tuh lewat tahap ininya. Waktu dia lahir baru ya, dia nggak mengenal sungguh-sungguh yang namanya Allah sebagai Bapa. Mengenal Allah sebagai Bapa tuh nggak cukup cuma sekali dengar khotbah kayak gini. Bertahun-tahun bahkan sampai mungkin nanti kita seperti Yesus, seperti ketika kita nanti mau selesai hidup kita di bumi, harus terus yang namanya mengenal selamanya seorang Bapa. Banyak penelitian membuktikan kalau seorang anak itu nggak cukup tuh, nggak punya kasih sayang dari Bapa. Dari kecil itu efeknya waktu remaja sampai dewasa itu berantakan. Guys ya, termasuk saya. Saya tuh ditinggal papa saya waktu saya umur 6 tahun, meninggal. Ya, saya waktu itu nggak kerasa apa-apa. Namanya anak tuh benar-benar butuh yang namanya kehadiran seorang bapak. Ya, waktu remaja mulai kerasa. Nah, waktu saya ke gereja seperti itu, saya lihat gitu ya, ada hamba Tuhan di gereja saya, dia lagi tuntun anaknya, mau masuk ibadah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba waktu saya ngelihat itu, saya tiba-tiba lari ke WC nangis ceguk-ceguk sendiri. Kenapa? Karena saya ngerasa ada yang kosong. Kok orang lain ada sentuhan seorang bapak, seorang papa, kok saya nggak ada? Ya dari situ
kehidupan saya juga luar biasa gitu ya, sampai jatuh bangun apa semua. Karena kenapa? Karena ketidakhadiran seorang Bapa. Ya, dalam kehidupan kekristenan juga sama. Kita harus mengenal Allah sebagai Bapa. Kalau enggak nanti jatuh bangun terus dalam dosa. Banyak hal yang bisa dibahas tentang pemulihan hati Bapa. Tapi firman Tuhan bilang bahwa di akhir zaman itu nanti Tuhan akan kembalikan anak kepada Bapa. Bapa itu kepada anak-anaknya. Akan terjadi banyak pemulihan keluarga. Ya, termasuk mungkin kita sekarang udah jadi papa ya. Kita punya banyak kesalahan sebagai seorang papa, termasuk seorang mama juga. Kenapa? Mungkin karena kita dulu nggak mendapatkan sebenarnya pengayoman kasih dari seorang papa kita. Ya, tapi itu efeknya luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau bahas lebih lanjut. Nah, saya masuk ke ayat yang ini dulu. Nah, masalahnya kita mengenal Allah sebagai Bapa itu kan Tuhan tuh nggak kelihatan. Benar nggak ya? Tuhan tuh nggak kelihatan. Gitu. Nah, sekarang kita dari mana sih belajar Allah sebagai Bapa? Yang paling jelas sih kita lihat ya figur Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita mau kenal Bapa di surga, kita lihat kepribadian, sifat-sifat karakter Yesus. Itulah dia Bapa kita, sifatnya kepada kita. Tapi yang kedua, kenapa Tuhan mau setiap kita itu mengenal Allah sebagai Bapa? Itu sebenarnya lewat seorang Papa jasmani di bumi. Namanya lewat seorang keluarga. Ya, oleh sebab itu dibilang di Alkitab bahwa orang tua itu adalah wakil Tuhan. Kenapa wakil? Supaya menjadi representasi contoh, gambaran Tuhan tuh kayak gini ya. Gitu. Coba kita cek sekarang kita yang jadi orang tua, jadi mama gitu ya, jadi papa. Dibilang di sini Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kebayang nggak? Kita tuh punya Allah, ya. Gambaran karakter sifat seorang ayah laki-laki, seorang ibu perempuan itu lengkap ada di dalam diri Allah semua. Tapi masalahnya Allah nggak kelihatan. Yesus juga udah naik ke surga, benar nggak? Nah, Tuhan mau lewat keluarga, sebenarnya lewat ayah dan ibu, laki-laki dan perempuan dalam keluarga, kita tuh mengenal yang namanya Allah sebagai Bapa. Ya, Allah itu benar-benar punya hati seorang ayah. Allah itu punya hati yang namanya seorang ibu. Makanya firman Tuhan, dapatkah aku melupakan seorang anak? Nggak, walaupun seorang ibu melupakan anaknya, kata Tuhan, aku nggak pernah bisa lupain. Kenapa? Karena Allah tuh punya hati juga loh seorang ibu ternyata. Jadi sebenarnya lewat keluarga, ayah dan ibu adalah tempat di mana anak tuh mengenal sebenarnya gambaran Allah yang sesungguhnya sebagai Bapa. Nah, masalahnya kita mungkin datang dari keluarga yang hancur-hancuran. Ya, papa mama kita mungkin pisah dulunya gitu ya, papa mama kita mungkin serumah tapi nggak harmonis gitu kan, berantakan, banyak berantem. Itu benar-benar berdampak luar biasa. Harusnya begitu anak lihat papanya itu kayak ngelihat Tuhan, gambaran Tuhan. Ya benar nggak? Tapi banyak dari kita nggak bisa mencerminkan hal itu. Nah, menurut penelitian psikologi, anak itu 0 sampai 7 tahun itu paling perlu-perlunya namanya mengenal kasih dari seorang istilahnya papa dan mama. Itu makanya kenapa kalau datang ke psikolog ya, kalau misalnya kita konseling, kita punya trauma, kita punya luka, punya apa, pasti itu yang dikorek itu apa kejadian pernah trauma, hal-hal yang menyakitkan waktu kita kecil. Itu tuh dampaknya luar biasa sampai dewasa. Ya, bahkan kenapa orang jatuh bangun dalam dosa? Kenapa orang banyak kecanduan, keterikatan edik? Entah dia obat, entah dia alkohol, entah dia apapun bentuk kecanduan itu, sebenarnya kuncinya adalah di sini. Nanti kita bahas sebentar ya. Jadi gambaran Allah Bapa di surga itu ternyata dirusak. Harusnya lewat papa jasmani kita, lewat keluarga kita, tapi rusak. Gambaran Allah dirusak. Ya, keluarga kita mungkin kita yang terluka karena papa, karena mama, banyak istilah dosa-dosa yang terjadi di dalam keluarga kita. Mungkin ada perselingkuhan, ada dosa-dosa yang lain. Ya, mungkin kita
bilang keluarga saya sih masih baik-baik aja, tapi kita punya papa atau mama yang pasif. Ya, dosa itu sebenarnya bukan melanggar apa yang nggak boleh dilakukan. Nggak melakukan apa-apa juga sebenarnya dosa, gitu. Diam aja sih nggak ngelakuin apa-apa gitu yang dikehendaki Tuhan. Itu juga sama aja, pasif, ada kepasifan, gitu. Dia nggak menunjukkan gambarnya papa, dia sih nggak mabok, gitu ya. Mungkin nggak punya istri muda, gitu, nggak punya, tapi dia jadi papa yang pasif. Nah, ada beberapa hal, ada 4 hal yang mungkin nanti bisa dibahas ya lebih jauh dalam kehidupan kita interaktif, mungkin di dalam Komsel. Nah, ada gambaran Allah itu dirusak ya. Kenapa terjadi luka? Kenapa terjadi semuanya ini di dalam sebuah keluarga? Sehingga anak sulit kenal Allah itu sebagai Bapa. Ya, yang pertama, ya karena hilangnya kebutuhan dikasihi. Saya mau bilangnya, saya mau bagi 4 ya. 4 hal ini kalau tidak terpenuhi, terutama waktu kita kecil, ya waktu kita kecil gitu, itu dia seperti apa ya? Setelah dia dewasa seperti sebesar tuh dia seperti gelas itu yang setengah kosong atau bahkan kosong. Ya, itu banyak akhirnya timbul masalah problem emosional, problem kecanduan, semua bentuk addictive itu karena mengalihkan rasa sakit karena tidak terpenuhinya 4 kebutuhan ini dari seorang namanya papa atau mama. Ya, kita lihat hilangnya kebutuhan dikasihi atau dimiliki atau diinginkan. Coba kita ingat ya. Saya tuh kira-kira jadi anak dulu gitu ya di keluarga, diinginin papa mama saya nggak sih? Saya tuh ngerasa benar-benar dikasihi nggak sama papa mama saya, gitu. Coba kita cek, ya. Mungkin ada yang ayah ibunya meninggal seperti saya, gitu ya. Ada mungkin yang papanya di rumah, ya, tapi sibuk kerja, cuma cari duit, pulang ke rumah, ya tugasnya dia cuma cari duit, kasih duit buat anaknya. Tapi dia nggak hadir istilahnya sebagai seorang ayah berfungsi dalam kehidupan anaknya. Ya, ada padahal apalagi buat anak perempuan. Anak perempuan itu cinta pertama sejatinya itu sebenarnya dari seorang papa. Saya percaya kalau seorang anak perempuan itu penuh kasihnya dari seorang papa, ya, dia istilahnya nggak akan cari kasih dari laki-laki yang lain. Dia nggak akan gonta-ganti banyak laki-laki kehaus cari kasih dari seorang laki-laki. Jadi kebutuhan seorang anak perempuan apalagi. Nah, kebutuhan seorang anak laki-laki itu cinta pertamanya mamahnya. Waktu dia nggak dapat penuh tuh kasihnya dari mamahnya, makanya kenapa ada Oedipus kompleks ya. Laki-laki itu senang cari kalau pasangan itu tuh sama perempuannya yang jauh lebih tua. Dia butuh yang namanya figur sebenarnya seorang ibu, kasih daripada seorang ibu. Ya kalau anak laki-laki nggak penuh kasihnya sama seorang mama itu biasanya nanti udah dewasa itu problem emosionalnya luar biasa laki-laki. Ya, kenapa banyak laki-laki punya problem emosional? Pasti cek hubungan sama mamanya. Kenapa? Karena anak itu belajar soal emosi itu terutama dari mama. Karena emosi itu keunikan seorang perempuan. Ya, wanita itu disebut wanita makhluk emosi. Ya, benar-benar keunikannya itu di emosi, beda sama pria. Ya, pria lebih logika. Makanya kalau nggak penuh tuh dari kecil, ya itu tuh bisa punya banyak hal problem emosional. Terus apa lagi? Mungkin banyak apa ya? Nah, kurang tidak ada pengayoman. Ya, kebayang mungkin Bapak Ibu pernah nggak dari kecil, ingat nggak diayomi, diarahkan, seorang papa itu hadir, mau sekolah kemana, cita-citanya jadi apa, kuliahnya sampai sekolahnya diusahain, ditemenin, diayomi enggak. Kebanyakan dari kita yang mungkin angkatan saya kayaknya diabur gitu ya. Saya ingat gitu karena papa saya udah meninggal gitu dari sejak saya 6 SD. Jadi saya tuh dari SD ke SMP cari sekolah itu sendiri, daftar sendiri, mama saya nggak ikut-ikutan. Ya dari SMP ke SMA sendiri semua, dari SMA ke Bandung kuliah sorangan, ya. Tapi kelihatannya hebat kan mandirinya, tapi enggak loh. Tapi sebenarnya mandiri kepaksa sebenarnya. Saya sebagai seorang anak waktu itu sebenarnya butuh yang namanya pengayoman.
butuh yang namanya ditemenin, diarahkan, diberi nasihat, gitu ya, dituntun. Tapi enggak gitu, itu enggak terjadi gitu. Nah, ada juga mungkin kita pernah diabaikan. Ya, diabaikan itu saya pikir tuh dicuekin sama papanya. Enggak. Ada anak-anak yang dari kecil tuh misalnya dikuepang kalau orang Chinese ya. Dititipin ke mangkongnya gitu ya. Itu seolah-olah menjadi seorang anak yang apa ya, yang diabaikan. Yang nggak diasuh gitu, dititipin, papa-mamanya sibuk gitu ya, diasuhnya sama mbak. Nah, itu dia menjadi seorang yang diabaikan. Nggak heran saya tuh nyadarnya kayak gini. Saya juga ada termasuk apa ya, kayak ngerasa saya tuh nggak deket gitu dulu sama mama gitu ya. Deketnya dulu sama papa. Waktu papa nggak ada, jadi saya tuh bertumbuh liar sendiri. Saya nggak nyadar efeknya waktu saya udah nikah. Ya, saya tuh paling marah ke anak itu kalau misalnya saya manggil awalnya ya, saya manggil ke Anas atau Yosua, itu nggak diwarok, kayak diabaikan gitu, dicuekin. Itu tuh sensitif banget kalau buat saya. Saya tuh pikir kenapa saya tuh kok bisa emosi ya kalau misalnya saya manggil terus nggak diwarok. Ya sampai suami saya waktu itu suka apa ya, kesannya tuh jadi intervensi depan anak. Ya, saya tuh jadi marah gitu, tambah marah, tersinggung. Kenapa? Ternyata Tuhan sikapin. Padahal maksud suami saya itu bukan intervensi, mencegah supaya saya itu istilahnya nggak jadi konflik, nggak jadi berantem sama anak gitu kan. Nah, udah gitu, terus saya tuh kenapa Tuhan ya, coba tolong Tuhan singkapin ada apa sih dalam diri saya ini, kenapa saya tuh sensitif banget kalau nggak diwarok gitu ya. Oh, ternyata saya itu memang tumbuh sebagai seorang anak yang diabaikan. Nggak ada pengayuman, nggak ada pengasuhan gitu. Jadi sensitif banget gitu kalau misalnya nggak diwarok. Dari situ saya ngerti sebenarnya bukan anak saya mengabaikan saya. Mungkin anak tuh lagi sibuk, lagi apa, tapi kok saya ngerasa kayak diabaikan gitu. Itu dampak setelah saya menikah punya anak, walaupun saya kan udah melayani gitu ya, udah ini, tapi itu dampaknya luar biasa. Yang namanya kehilangan kasih itu dari seorang papa. Saya belajar banyak yang namanya mengenal Allah itu sebagai pengganti papa saya. Ya, papa saya yang ada di bumi. Saya ingat waktu dulu gitu ya, waktu anak-anak masih kecil, saya pergi ke Pangandaran ceritanya. Saya pergi ke Pangandaran, di pikiran saya itu udah tiba-tiba refleks muncul otomatis. Oh, nanti di Pangandaran tuh saya sama suami saya tuh bakal main air gitu di Pangandaran sama anak-anak saya waktu masih kecil-kecil, bakal heboh ramai. Kenapa? Karena saya dulu sama papa saya gitu. Ya, saya ingat waktu saya 45 tahun gitu, wah main gegelutan, main catur, main berenang, main apa semua gitu dimainin. Saya kehilangan waktu saya kelas 6 tahun. Nah, ternyata pas waktu sampai di Pangandaran, apa yang terjadi? Ternyata suami saya tuh nggak bisa kena air gitu ya, orangnya orang yang asik aja menikmati di pinggir pantai. Saya kan senengnya kecepekan gitu ya di air teh gitu. Ya enggak, saya marah waktu itu. Kenapa? Sampai waktu itu istilahnya berantem gitu kan. Saya heran kenapa ya? Oh, ternyata Tuhan singkapin ini. Saya tuh punya bayangan tiba-tiba refleks otomatis. Jadi apa yang saya harapkan dari seorang papa yang saya kehilangan dulu, saya itu tuntut dari suami saya. Saya menjadikan suami saya itu sebagai pengganti papa saya, padahal dia bukan papa saya. Gitu. Yang benar tuh saya harus menjadikan Allah itu sebagai papa saya yang sejati. Kenapa? Karena papa saya juga bisa meninggal suatu waktu, benar nggak? Ya, setiap kita juga jadi seorang papa bisa meninggal. Tapi Bapa di surga itu Bapa sejati kita loh. Dia Bapa yang kekal. Dia selalu mengasihi kita. Dan yang luar biasa, Bapa kita di surga itu Bapa yang tanpa syarat kasihnya. Ingat gak seorang anak yang terhilang di dalam Lukas 13? Mungkin papa mama kita seringkali kalau kita jadi anak baik ya, kita gak macam-macam sebaung gitu ya. Wah, ini anak papa, anak mama, dibangga-banggain. Tapi kalau kita baung, bikin kesalahan, bikin dosa, mungkin diusir dari rumah. Pernah ada yang diusir dari rumah gara-gara bikin salah? Kasihnya seringkali kasih papa kita bersyarat. Tapi kasih Bapa tuh nggak pernah bersyarat. Bahkan di Lukas 13 dibilang gini, waktu anak yang terhilang itu, anak bungsu itu mau balik dari kandang babi ke papahnya, ya,
dari jauh katanya. Bukan anaknya yang lari deketin papanya. Papanya itu lari menghampiri anaknya, peluk anaknya. Yang bau kandang babi, bau kotoran babi, yang berdosa, yang udah ngabisin duitnya, yang udah berzina, yang udah bikin segala dosa. Tuhan terima, Tuhan cari, Tuhan peluk. Luar biasa. Kasih Tuhan itu gak bersyarat. Dia terima kita, mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Itu gambaran Bapak kita di surga yang luar biasa. Gak jalan ya ini ya. Gak nyampe ke belakang. Bisa diinin dari situ. Nah ini ya. Lanjut. Nah yang kedua, ya bayangin ya, kita 4 hal ini tuh benar-benar harus kita dapat dari Allah Bapa di surga. Kebutuhan 4 ini tuh. Ya, kebutuhan mungkin kita sekarang punya suami, tapi suami kita terbatas. Ya, kita mungkin punya harapin dari siapa pacar kita mungkin, tapi pacar kita juga terbatas, gitu ya. Nah, kayak yang namanya kenapa gambaran Allah sebagai Bapa tuh rusak? Karena mungkin papa kita dulu nggak pernah menghargai kita, kurang menghargai kita. Pernah nggak kita dilabelin siapa anak goblok misalnya kayak gitu? Mana mah bodoh, itu kita dilabelin. Gitu ya, mana emang kiwet itu bisa, gitu. Sama dipermalukan, mungkin kita pernah direndahkan, dihina depan umum. Kalau marah itu nggak ngelihat orang, nggak ngelihat, mungkin kita dimarahin di depan teman-teman kita. Ya, saya ingat waktu saya SD, papa saya udah meninggal waktu itu. Mama saya tuh paling ngelarang saya makan es krim, nggak boleh. Ya, tiba-tiba saya sembunyi-sembunyi waktu SD makan es krim. Ya. Tiba-tiba dia mama saya tuh nggak pernah jemput sekolah, nggak pernah, jarang. Saya tuh dijemput pakai sama abang becak, tukang becak. Ya. Nah satu waktu tiba-tiba mama saya itu tiba-tiba muncul, saya lagi makan es krim, tiba-tiba muncul dari belakang tanpa diketahui, tiba-tiba jewer kuping saya depan teman-teman saya. Es krimnya dilempar depan teman-teman saya, dimaki-maki, dimarah-marah, sambil dijiwing, namanya bahasa Sundanya, dijiwing, digeser, naik ke becak. Saya merasa waktu itu malu banget di depan teman-teman saya, benar-benar malu. Ya, nah itu efeknya tuh sampai gede loh kalau kita punya luka kayak begitu, apalagi pengalaman masa kecil. Nah, setelah saya dewasa, sebelum saya ngerti kebenaran ini, kenapa ya kayak saya tuh sensitif gitu ya kalau misalnya suami intervensi ngomong gitu ya, kalau apa, kok kayaknya saya ngerasa dipermalukan depan anak. Gitu. Padahal suami saya tuh niatnya nggak mempermalukan, tapi karena saya pernah punya luka, saya dipermalukan depan orang banyak, itu kemudian luka itu muncul lagi. Nah, kalau kita lihat itu istilahnya gini, Tuhan itu Allah yang luar biasa, walaupun kita berdosa, penuh dosa kita udah semerah kirmisi kali ya, tapi Tuhan itu luar biasa, nggak pernah loh mempermalukan hidup kita. Dia tuh pengennya ngangkat hidup kita, ngangkat kita dari lumpur dosa. Kita tuh diberkati, dipulihkan, ya dipelihara Tuhan, ya dijadikan kepala dan bukan ekor. Padahal dulu kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tuhan itu nggak pernah mempermalukan kita. Ya, luar biasa kasih Tuhan. Dia membuat kita benar-benar berharga. Ya, karena ada pola asuh, pernah ada kekerasan verbal, fisik. Mungkin papa yang galak, otoriter. Mungkin pernah digebuk pakai sabuk, ya, atau dipukul pakai tongkat. Mungkin kita pernah ditampar, pernah dilempar, pernah apa. Itu membuat luka itu dampaknya sampai dewasa itu benar-benar luar biasa. Anak itu menjadi rasa nggak punya berharga, kehilangan rasa berharga. Akhirnya apalagi setelah kita dewasa, kita jatuh dalam dosa, mungkin dalam dosa seksual, dosa apa, tambah hancur itu rasa berharga, tambah hancur luar biasa. Tapi yang luar biasa firman Tuhan ya di dalam ini kita lihat ya di dalam Yesaya ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Terus di Yesaya 30 ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi Bapa kita di surga itu Bapa yang selalu pengen menunjukkan kasih loh sama kita sebenarnya. Pengen apa ya? Pengen selalu ngedampingin kita,
membuat kita berharga, membuat kita merasa dikasihi terus. Ya, Bapak kita itu bukan Bapak yang pasif, yang diam aja. Kalau ditanya juga cuma jawabnya, enggak. Dia tuh Bapak yang aktif, yang selalu ingin mengasihi kita, yang lewat segala cara. Ya. Nah, yang paling luar biasa di sini dikatakan 1 Petrus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Kebayang nggak? Kalau kita ditebus pakai darah Kristus, berarti kita itu berapa sih harganya? Misalnya gini, saya jual nih handphone saya gitu ya ke Panik Kopi, mau jual, terima berapa? Misalnya 3 juta, oke, 3 juta. Berarti handphone ini berapa? 3 juta. Saya punya duit, saya kumpulin uangnya, saya tebus nih. Ini usaha saya pengen balik, itu handphone saya pengen balikin lagi ke saya. Terus saya harus tebus kan, benar nggak? Karena saya punya utang. Ya, saya tebus 3 juta. Baru handphone ini balik. Berarti harga handphone ini berapa? Dihargain berapa? 3 juta. Sekarang kalau Tuhan Yesus tebus kita, bukan pakai duit, bukan pakai emas, bukan pakai perak, tapi pakai nyawanya sendiri. Kenapa harus pakai nyawa dan darah Yesus sendiri? Berarti harga kita tuh berapa? Seharga nyawa Yesus. Kita tuh berharganya seharga nyawa Yesus, harganya. Nggak bisa dibeli pakai uang miliaran, triliunan. Harga diri kita tuh, keberhargaan diri kita tuh lebih dari triliunan, lebih dari emas dan perak. Kita tuh berharga seharga yang nyawa Yesus, darah Yesus. Ya. Kebayang kalau misalnya saya kasih duit nih ke Lona misalnya 100.000, yang penting mau nggak lo? Mau? Nah, tapi saya kucek-kucek dulu kan. Ya, terus saya injek-injek dulu. Ya, mungkin saya ludahin dulu duitnya, gitu ya. Terus saya buang ke tempat sampah. Kira-kira duit yang tadi udah dikucek-kucek ya, udah di itu, kira-kira masih ada yang bakal ngambil nggak? Masih nggak? Masih. Kenapa? Walaupun udah dikucek-kucek, walaupun mungkin udah diludahin, walaupun mungkin ada di tempat sampah, harga nilainya tuh nggak berubah. Tetap 100.000, pasti orang ada yang ambil. Itulah hidup kita. Walaupun kita mungkin udah berdosa, udah jauh dari Tuhan, udah balangsak, orang anggap kita sampah, orang nggak ngehargain kita. Tapi di mata Tuhan kita tuh berharga luar biasa. Seharga siapa? Seharga nyawa Yesus. Oleh sebab itu Yesus tebusnya pakai nyawanya, nggak pakai cara lain. Nah, karena kita tuh harganya terlalu mahal. Orang mungkin nggak ngehargain kita, papa kita di bumi kurang menghargai kita. Tapi Bapa kita di surga sangat menghargai kita. Yang ketiga, rasa aman. Ya, seorang anak itu butuh yang namanya rasa aman. Ya, rasa aman seorang anak tuh bisa hilang. Ya, waktu seorang anak tidak terpenuhi kebutuhan rasa amannya waktu dia kecil, dia akhirnya menjadi seorang dewasa insecure. Ya, insecure. Kenapa rasa aman itu bisa hilang dalam seorang anak? Ya, karena ada kebutuhan dasar mungkin yang nggak terpenuhi. Mungkin kita dulunya sulit banget, miskin banget ya. Kayaknya mau makan aja susah gitu ya. Nah, anak tuh ngelihat, oh gitu ya. Saya gimana ngelihat bapak saya di surga bisa pelihara saya? Papa saya di rumah aja nggak bisa kasih makan saya. Kehilangan rasa aman. Ya, itu sama lagi. Kurang sentuhan fisik, kurang sentuhan secara fisik. Pernah nggak yang namanya dipeluk tuh sama papa? Ya, dipeluk gitu, digandeng, mungkin gitu, ngerasain yang namanya sentuhan seorang ayah. Sentuhan seorang ayah itu memberi kita rasa aman, rasa perlindungan dalam diri seorang anak. Ya, terus apa lagi? Berantem. Nah, makanya kalau suami istri berantem, ya itu tuh bikin anak tuh jadi insecure. Kenapa? Orang yang paling dekat di rumah aja lingkungannya udah gak nyaman buat dia, apalagi di luar rumah. Makanya dia jadi pribadi yang insecure. Sedikit-sedikit kesinggung, sedikit-sedikit dia ngerasa insecure. Dia menjadi pribadi yang insecure. Ya. Oke, jalan lagi. Nah, kehilangan kepercayaan. Mungkin papa kita pernah punya istri muda, pernah punya selingkuh, pernah punya apa. Itu seorang anak tuh yang namanya hilang kepercayaannya sama papa. Pernah ingkar janji, nggak tepat janji, itu hilang rasa kepercayaannya.
Nah, waktu dia lihat papanya di rumah kayak gitu, dia tuh pasti nanti udah gedenya, kalau dia nggak kenal sebagai Allah sebagai Bapa yang sesungguhnya, dia ragu loh sama Tuhan. Makanya dia waktu ada masalah tuh dia nggak bisa percaya sama Tuhan. Dia akhirnya bisa cepat-cepat marah sama Tuhan, bisa ninggalin Tuhan. Kenapa? Karena dia kehilangan namanya rasa percaya. Ya, karena orang papa itu gambaran. Ya. Terus yang terakhir, ya, kalau katakan dalam Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kita punya Bapa di surga, mungkin kita kehilangan rasa aman dari keluarga kita, dari papa kita, dari mama kita waktu kita kecil. Tapi kita punya Bapa di surga sekarang yang selalu memberikan rasa tenteram yang besar, melindungi, memelihara kita. Ya, mungkin kita zaman ini agak sulit gitu secara ekonomi, tapi percayalah kita punya Bapa di surga yang bisa memelihara hidup kita. Ada ketenteraman Tuhan yang pasti berikan rasa aman kepada kita. Yang terakhir, relasi yang bermakna. Ya, seorang anak ya kalau ditinggalkan orang tuanya, ya kehilangan figur, kehilangan orang yang dikasihi. Mungkin papanya papa yang dingin, kaku, nggak akrab, nggak ada bonding tuh dalam keluarga. Ya, itu dia kayak nggak punya relasi yang dekat. Makanya waktu istilahnya sama papa yang kelihatan aja nggak bisa ada bonding, nggak bisa ada punya relasi yang bermakna. Nah sekarang kita punya Allah di surga, lebih nggak kelihatan lagi, gitu. Tapi Tuhan itu kalau kita belajar mengenal Allah sebagai Bapa, kita belajar firman, bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, belajar lebih lagi, saya percaya Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai Bapa itu luar biasa. Ya, sampai detik ini berapa puluh tahun saya jadi orang Kristen, saya itu kalau berdoa pasti panggil apa-apa sebenarnya panggilnya Bapa. Ya, benar-benar saya kehilangan seorang Papa. Ya, saya itu jadi benar-benar menjadikan Tuhan saya itu sebagai Papa saya. Ya, saya rasakan saya itu dikasihi. Saya itu merasakan bahwa saya itu berharga di mata Tuhan. Saya rasakan bahwa Tuhan itu dekat loh dengan saya, walaupun saya nggak bisa lihat dia, tapi dia bisa kerasa. Saya satu waktu saya ulang tahun ya, waktu Juli kemarin saya ulang tahun. Tiba-tiba waktu saya bangun pagi gitu seperti itu, tiba-tiba ada Roh Kudus tuh kayak ngomong gitu, Bapa di surga tuh ngomong. Dia ngucapin ulang tahun loh sama saya, Tuhan itu. Dia bilang selamat ulang tahun anakku. Terus dia bilang kata-kata kamu itu luar biasa berharga, aku akan selalu mengasihi engkau dan segala macam. Itu tiba-tiba refleks loh, saya nggak lagi berdoa. Saya lagi di dapur. Tiba-tiba saya dengar suara Tuhan, aduh saya nangis. Bapa di surga tuh begitu dekat gitu, begitu peduli dengan saya, ngucapin selamat ulang tahun gitu ke saya. Sampai Tuhan tuh ngomong gitu, aku melahirkanmu ke bumi ini bukan dengan tanpa tujuan. Mungkin banyak hal yang kau lalui dalam kehidupan ini, kau banyak hal yang tidak mengenakan dalam kehidupanmu, tapi aku adalah Allah sebagai Bapa. Itu luar biasa, saya rasakan relasi yang bermakna dengan Tuhan saya sebagai Bapa saya. Itu luar biasa. Bagaimana Tuhan tuh memelihara hidup saya. Ya saya ingat yang rasa aman tadi. Ya istilahnya waktu papa saya meninggal, saya itu istilahnya hidup susah lah dulu jadi tinggal sama papa itu karena kepala keluarga hilangkan. Mama itu istilahnya nggak bisa ngurus. Dulu ada toko ada apa. Sampai saya ingat waktu kecil tuh saya makan tuh sama kecap. Ya cuma sambil nangis mama saya bilang gini, Yul, ya wayahnya apa ya? Bahasa Jerman. Wayahnya sekarang kita makan sama kecap ya. Gitu. Saya ingat di situ. Ya. Itu rasanya sulit gitu. Buat saya ngalamin masa sulit itu dari kecil gitu seperti itu. Lalu satu kali 10 tahun yang lalu kurang lebih saya bekerja. Ya. Ceritanya dulu saya bekerja itu mau ada partner lah gitu ya, partner bikin usaha, terus saya disuruh cari tempat segala macam saya kelola, istilahnya supaya saya itu secara pribadi itu istilahnya punya penghasilan untuk penghidupan kami gitu kan. Nah apa yang terjadi setelah 8 tahun dirintis segala macam, tiba-tiba saya itu yang tadinya saya pikir saya partner yaitu di situ,
saya tuh diperlakukan kayak karyawan. Karyawannya luar biasa lagi. Kalau orang lain libur seminggu sekali, kalau saya libur cuma sebulan sekali. Ya itu nggak normal lah pokoknya, gitu ya. Sampai harus satu titik istilahnya Tuhan izinkan saya tuh harus berhenti. Ya, itu rasanya sakit gitu. Gimana istilahnya? Saya tuh harus istilahnya mungkin sakit gitu rasanya, usaha yang udah dirintis tiba-tiba harus di-cut seperti itu. Tapi mungkin Tuhan tahu selama ini mungkin rasa aman saya Tuhan tanpa disadari mungkin saya taruh di dalam usaha saya, di dalam pekerjaan saya gitu. Jadi kayak waktu saya kehilangan pekerjaan, kehilangan itu tuh kayaknya kayak orang karena saya nggak punya rasa aman gitu dari kecil gitu. Papa saya nggak ada gitu, nggak bisa memelihara gitu, kami hidup susah gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Waktu itu akhirnya saya setelah itu berapa tahun saya bingung mau ngapain gitu kan. Nah akhirnya saya mulai merintis gitu usaha online. Saya nggak tahu caranya jualan online gimana, nggak punya ilmunya, nggak ada gimana. Tapi saya coba rintis, mulai ada yang beli satu, ada yang dua gitu ya, seperti itu. Sampai akhirnya sekarang gitu ya, ada beberapa gitu yang. Dan yang luar biasa itu dalam usaha yang saya sekarang tuh, saya tuh cuma berdoa minta sama Tuhan, umur udah segini ya, kenalan tuh udah gak banyak lagi kayak zaman waktu saya masih muda gitu ya. Istilah networknya udah gak terlalu banyak, bener gak, teman juga udah gak terlalu banyak gitu kan. Saya cuma berdoa ya, Tuhan ini ada barang nih segini ya, ada barang segini, saya minta Tuhan, saya minta reseller. Saya bilang, saya nggak tahu gimana caranya. Saya minta 5 aja reseller. Saya bilang Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa doa sama Tuhan. Tiba-tiba ya itu dari Jakarta, ada yang WA, ada yang dari Bandung, ada yang dari apa. Itu tiba-tiba ada loh jadi reseller seperti itu. Istilahnya gimana Tuhan tuh memberi rasa aman tuh, rasa aman saya tuh benar-benar terletak di dalam Tuhan. Memelihara, Tuhan tuh pelihara kehidupan saya. Saya tuh punya Bapak yang luar biasa gitu. Itu benar-benar kayak saya tuh ngalamin dari itu kayak nyata gitu Tuhan tuh gitu dalam kehidupan saya. Jadi saya percaya bahwa ketika kita lebih dekat lagi sama Tuhan, kenal Allah sebagai Bapa, rasa dikasihi, rasa berharga, rasa aman, ya yang terakhir punya relasi yang dekat, yang kita nggak pernah dapat mungkin dari keluarga Papa kita. Tuhan berikan ketika kita hidup belajar terus mengenal Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Amin. Nah, ketika kita penuh yang namanya 4 ini, saya percaya itu tuh nggak gampang mau jatuh bangun dalam dosa. Kan udah penuh. Ya, kalau gelas kosong tuh pasti nyari ke sana ke sini kayak orang haus gitu. Ya, kita bisa lepas dari dosa, kita gampang lepas dari kecanduan, dari apa? Kenapa? Karena kita udah penuh. Lewat semuanya digantikan dengan kasih seorang Bapa di surga. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Saya minta pemain musik. Ya, jadi saya minta suami saya berdoa. Saya percaya bahwa pemulihan dengan Tuhan itu, mari kita cek ya malam hari ini. Semoga kita tinggal di dalam Tuhan, mengenal lebih lagi, ada buah-buah pertobatan dan mengenal menjadikan Allah sebagai Bapa. Mengenal Allah sebagai Bapa itu nggak bisa dalam 1 hari 2 hari, tapi seumur hidup kita. Mulai sekarang kalau kita berdoa, panggil dia Bapa. Panggil dia Bapa kita yang luar biasa. Oke. Sebelum kita berdoa, saya rindu supaya kita benar-benar bisa nangkep ya kebenaran firman ini ya. Karena memang hari-hari ini tuh kenapa saya angkat bulan ini bicara tentang pemulihan. Karena memang sekarang ini hidup di masa-masa yang sukar ya. Orang juga nggak semakin lebih baik. Makin sukar, orang makin egois, makin mementingkan diri sendiri, makin mudah untuk terluka. Makanya saya berdoa setiap kita benar-benar boleh mengalami pemulihan hati, sehingga kita bisa punya rasa aman, rasa dikasihi, rasa berharga itu bukan dari manusia, bukan dari uang kita, bukan dari apapun, tapi memang dari Tuhan sendiri. Baik, mari kita datang kepada Tuhan, yuk masing-masing boleh berdoa apa yang sudah disampaikan, coba renungkan, coba bawa kepada Tuhan, buka hidup kita kepada Tuhan. Mungkin kita
punya rasa tidak berharga. Mungkin kita punya rasa masih penuh kekecewaan. Kita merasa tidak dikasihi, tapi malam hari ini saudara, ada Bapa yang mengasihi, ada Bapa yang mau memulihkan, ada Bapa yang mau hadir buat kita sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan hari ini buat setiap kami boleh mengalami perubahan, pemulihan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau mengizinkan Roh Kudus untuk menjamah hati setiap kami. Pulihkan Tuhan. Kalau ada luka, ada kepahitan, ada kekecewaan, ada amarah Tuhan, malam ini Tuhan di dalam nama Yesus. Dirabasyakna. Berdoa, saudara, berdoa. Minta kasih Tuhan malam hari ini menjamah hati kita. Berdoa, berdoa. Saya percaya ketika kita berdoa dan memanggil Dia Bapa, Dia menghampiri kita malam hari. Dia jamah kita malam hari. Dia mau menunjukkan bahwa kita nggak perlu takut, kita nggak perlu kecewa apapun, karena ada Bapa yang tidak pernah berubah, yang tetap mengasihi kita sedemikian rupa. Dia sudah membuktikan kasih-Nya yang luar biasa. Oh, haleluya. kasih untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah sikapi pada malam hari ini. Kami percaya
Malam hari ini Tuhan berikan kami hati yang baru, Amin. pikiran yang baru, Yesus. agar kami bisa semakin mengenal pribadi-Mu dengan benar. Amin Tuhan Yesus. Kami percaya kami keluar dari tempat ini, hidup kami dipulihkan, keadaan kami dipulihkan, cara pandang kami, Ya Tuhan. hati kami dipulihkan, diperbaharui oleh Roh Ya Kudus. Tuhan Yesus. Terima kasih, mungkin pada malam hari ini ada di antara setiap kami yang mengalami luka, pahit hati, mungkin kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada keadaan. Kami mohon malam hari ini belas kasihan Tuhan. Kasih Tuhan yang membalut setiap luka dalam hati setiap kami di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Kami percaya malam hari ini kuasa yang tak terbatas mengalir memenuhi setiap kami dan kami keluar dari tempat ini. Kami dibebaskan dan kami menjadi orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih menerangkan firman-Mu. Kami percaya kami akan menjadi pelaku firman-Mu dan Tuhan mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama katakan amin.